Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKBM Tarbiyatul Ummah, bertemu kembali bersama saya Kak Fatimah Zakiroh, tutor PKBM Tarbiyatul Ummah Pamijahan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama berkaitan tentang ilmu ekonomi di kelas 10 paket C Sarah SMA PKBM Tarbiyatul Ummah Pamijahan. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Teman-teman, yang harus dipersiapkan apa saja? Yang pertama adalah buku e-modul. Teman-teman harus mempersiapkan buku modul elektroniknya. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan mengunduh atau menginstal aplikasi Setara Daring dan di website tarbiyatulummah.ch.co.id. Kemudian jangan lupa ya teman-teman menulis dan mencatat hal-hal yang terpenting untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. Di dalam pikiran teman-teman mungkin berpikir kenapa ya kita harus belajar ilmu ekonomi? Nah, ternyata ilmu ekonomi itu sangat penting. Karena apa? Karena ilmu ekonomi itu sangat dekat dengan kita, dekat dengan masyarakat. Yang mana ilmu ekonomi jika kita pahami, kita bisa memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Ya, dalam kehidupan masyarakat itu banyak masalah sehingga kita harus mengetahui ilmunya. Nah, dalam ilmu ekonomi ini ada yang disebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini memiliki dua konsep. Nah, yang pertama kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang kedua alat pemuas yang terbatas. Nah, secara realnya emang betul manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, sehingga kita harus mengetahui ilmu ekonomi. Dan yang kedua adalah alat pemuas yang terbatas. Nah, sehingga kita harus bisa memilih. Ya, sebagai manusia kita harus bisa memilih dong skala apa, skala prioritas ya, atau skala terpenting. Apa yang harus kita pilih? Boleh nggak sih, penting nggak sih, atau tidak penting nggak sih? Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya di dalam memilih ini kita pasti akan adanya biaya peluang. Nah, di dalam biaya peluang ini kita bisa mengkoordinir, kita bisa mengkonsepkan bagaimana sih biaya peluang dalam ilmu ekonomi tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Baik, lanjut kita mengetahui apa jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan dilihat dari intensitasnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dilihat dari sifatnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dilihat dari waktunya. Dan yang keempat, kebutuhan dilihat dari subjeknya. Dan yang terakhir, kebutuhan dilihat dari sumbernya. Oke, mari kita pelajari. Yang pertama, kebutuhan dilihat dari intensitasnya. Nah, teman-teman, ternyata kebutuhan dilihat dari intensitasnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Nah, pasti kebutuhan primer itu atau kebutuhan wajib ya. Jadi kebutuhan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh manusia. Nah, di kehidupan ini banyak sekali kebutuhan primer yang harus kita butuhkan. Nah, saya singkat dengan SPP, yaitu sandang, pangan, papan. Ya, pakaian, sandang, makanan. Ya, jadi kebutuhan yang harus dipenuhi dulu oleh manusia. Kemudian yang kedua, kebutuhan dilihat dari intensitasnya, yaitu kebutuhan sekunder. Yang mana kebutuhan sekunder ini apa? Yang dapat dipenuhi manusia apabila kebutuhan primernya terpenuhi. Contohnya, teman-teman sudah cukup nih kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya itu atau bisa disebut kebutuhan pelengkap ya. Misalnya contohnya harus ada TV, perabot. Nah, itu termasuk kebutuhan pelengkap yang boleh-boleh saja diadakan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini sebenarnya tidak wajib terpenuhi. Karena kebutuhan tersier ini bertujuan untuk meningkatkan tersier atau mengikuti gaya hidup manusia yang mewah. Contohnya
mau mobil mewah, terus apartemen, kemudian rumah mewah, ya itu termasuk kebutuhan tersier. Oke, selanjutnya, nah, kebutuhan dilihat dari sifatnya. Nah, kebutuhan dilihat dari sifatnya, teman-teman, ternyata terbagi menjadi dua kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya kebutuhan jasmani itu seperti apa. Ya, kebutuhan yang sifatnya badaniah, ya jasmani, ya badaniah, untuk badan kita sendiri. Contohnya makanan. Nah, asupan makanan, kemudian pakaian. Jadi hanya untuk badan kita sendiri. Itu jasmaniah ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dilihat dari sifatnya atau kebutuhan rohani, ya rohani. Nah, kebutuhan rohani ini yaitu kebutuhan yang sifatnya dengan aspek jiwa kita. Jadi contohnya apa? Contohnya rekreasi sama ibadah. Jadi rohani juga harus terpenuhi nih, rekreasinya, ibadahnya, ya, untuk bisa menyeimbangkan kehidupan yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan dilihat dari waktu. Nah, kebutuhan dilihat dari waktu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang. Nah, contohnya gini, kebutuhan sekarang itu yang harus dilakukan saat itu juga. Nah, contohnya obat. Nah, jadi obat itu emang harus dilakukan, harus diminum obatnya ya, biar kita nggak sakit ya. Jadi biar kita nggak tambah lagi penyakitnya, sehingga kebutuhan itu wajib terpenuhi sekarang itu. Contohnya obatnya. Obat itu wajib gitu ya. Kalau misalnya makan kalau sudah lapar sekali ya harus makan. Jadi masuknya kebutuhan sekarang ya, waktu ya. Kemudian kebutuhan dilihat dari waktu yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan yang akan dilakukan untuk pencapaian yang akan datang. Contohnya menabung ya, menabung buat umroh, menabung buat naik haji, atau menabung buat kuliah, menabung buat menikah. Nah, itu kebutuhan yang akan datang, yang akan dikonsep yang akan datang. Jadi konsep saya seperti ini, jadi kebutuhannya seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan dilihat dari subjeknya. Yang pertama kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu, ya jadi kebutuhan individu ini kebutuhan yang dipenuhi untuk orang itu sendiri, untuk dirinya sendiri. Jadi untuk dirinya sendiri dia membutuhkan apa saja, makanan kah, pakaian kah, kemudian tempat tinggal kah, itu termasuk kebutuhan individu. Dilihat dari kebutuhan subjeknya. Kemudian ada juga kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok juga yang dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, dilihat dari kebutuhan subjeknya. Misalnya menggunakan jalan raya bersama-sama, kemudian melaksanakan tempat ibadah itu masuk bersama-sama. Itu masuk dari kebutuhan subjeknya. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan menurut dilihat dari sumbernya. Nah, sumbernya ada kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan sosial, kebutuhan yang muncul dari luar kebutuhannya. Contohnya, sosial nih. Contohnya ada tetangga nih yang udah beli emas. Nah, kemudian kita harus punya emas juga. Nah, itu termasuk kebutuhan sosial ya. Kira-kira teman-teman kebutuhan sosial ya, kira-kira itu termasuk kebutuhan wajib apa enggak? Enggak ya, di saat ketika tidak punya uang, nah makanya kita harus bisa menempatkan apa yang harus diprioritaskan dan tidak diprioritaskan. Kalau sekiranya kita tidak usah terlalu mengikuti arus sosial, contohnya harus memiliki emas yang terbaru, kemudian banyak gitu, sedangkan kapasitas kita tidak ada. Jadi kita harus mengetahui kapasitas kita, jangan sampai kita harus memaksakan untuk membeli emas, misalnya beli motor besar gitu, tapi kita tidak memiliki uang, kapasitas kita tidak cukup, sehingga kita bisa mengutang dan yang lain. Itu tidak bisa ya teman-teman, itu tidak harus dipenuhi oleh kebutuhan masyarakat. Kemudian ada juga kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis ini muncul dari dirinya sendiri. Nah, biasanya kebutuhan psikologis manusia ya, kebutuhan kasih sayang ya. Jadi manusia juga butuh sosialisasi. Nah, dengan cara apa? Dengan memenuhi psikologisnya dengan kasih sayangnya, kemudian dengan menikah, itu termasuk kebutuhan psikologis ya teman-teman.
Oke, selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya dari jenis-jenis kebutuhan manusia, ternyata kebutuhan manusia itu banyak ya teman-teman ya. Lantas apa sih yang harus kita perlukan oleh manusia? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tuh sudah menempatkan sesuatu itu ada gitu. Sesuatu itu ada jawabannya. Jadi apa yang harus kita lakukan dan Allah itu sudah menyiapkannya. Contohnya ini kita perlu memenuhi alat pemuas kebutuhan manusia ya. Seperti apa sih alat pemuas kebutuhan manusia itu? Nah, yang pertama ada barang, kemudian ada jasa. Nah, barang ini mungkin bersifat real ya teman-teman. Kebutuhannya seperti kebutuhan dalam pendidikan. Dalam barangnya itu contohnya adanya laptop, kemudian adanya buku gitu ya, barang, kemudian dari perabotan, kebutuhan rumah tangga ya, itu masuk barang yang real ya. Kemudian yang kedua, alat pemuas kebutuhan manusia yang kedua itu adalah jasa. Yang mana jasa ini tidak tidak berbentuk abstrak, tidak terlihat ya. Tidak terlihat artinya tidak real, tidak ada barangnya gitu, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Kita merasakan manfaatnya oleh manusia. Jasa contohnya jasa pengetikan, kemudian jasa ini ya mengendarai gitu, supir itu masuk jasa ya, jadi kita bisa merasakannya. Oke, seperti itu ya. Jadi ternyata kebutuhan manusia itu sangat banyak dan beragam jenisnya, sehingga kita harus bisa menempatkan apa yang pantas buat kita, apa yang menjadi prioritas kita sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga dari itu kita bisa banyak mempelajari ilmu-ilmu ekonomi ya, ilmu-ilmu ekonomi yang mana di dalam ilmu ekonomi ini banyak biaya peluang yang harus kita ketahui, biaya peluang yang harus kita hitung, biaya peluang yang harus kita manfaatkan, biaya peluang yang harus kita ketahui di setiap ilmu-ilmu yang ada, terutama di ilmu ekonomi, yang mana insya Allah selanjutnya kita akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang proses ilmu ekonomi itu seperti apa. Nah, mungkin untuk bisa memahami konsep ilmu ekonomi, teman-teman bisa mengerjakan kerjaan penugasnya di tabel penugasan di halaman 13. Modul ekonomi pertama dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui grup dengan hasil foto scan. Ya teman-teman, tugasnya tolong dikerjakan ya di buku tulis silahkan, ataupun teman-teman mau mengetiknya juga silahkan, bisa kirim di grup langsung ya, grup sekolah. Oke, mungkin itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya melalui WhatsApp grup atau via chat. Yang insya Allah akan saya jawab. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang konsep dasar ilmu ekonomi kelas 10 paket C Setara SMA semester pertama di PKBM Tarbiyatul Ummah Pamijahan. Untuk itu, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam semangat, bahagia, tetap belajar di PKBM Tarbiyatul Ummah Pamijahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.